Baik, pemirsa, berikut kami tampilkan tanggapan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal penurunan baliho Ganjar Pranowo. Bagaimana respon dari PDI Perjuangan selaku partai pengusung Ganjar Pranowo mengenai pencopotan baliho baca pres Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah? Sudah bersama saya saat ini Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto. Apa kabar Mas Hasto? Sehat? Baik, kita terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Mungkin pertanyaan pertama saya begini Mas Hasto. Respon dari PDI Perjuangan selaku partai pengusung Ganjar Pranowo kalau kita bicara konteksnya pencopotan baliho ya Mas ya, di Kalimantan Tengah itu gimana tuh Mas? Ya, pertama kali ketika kami mendengar itu tentu saja sangat disesalkan, apalagi dari caranya, kemudian intimidasinya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Padahal PDI Perjuangan, tim kampanye Pak Ganjar Pranowo itu bisa diajak berbicara, bisa diajak berdialog. Dan kemudian kita ambil positifnya saja bahwa ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi semua pihak. Karena kami ini taat asas, kami tidak akan memasang baliho di tempat yang dilarang seperti tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat pendidikan, kemudian di kompleks TNI dan Polri. Yang disesalkan oleh PDI Perjuangan adalah cara melarang, cara menurunkan. Sepertinya kami ini tidak bisa diajak berdialog. Oke, mungkin sebelum kita pertanyaan selanjutnya saya ingin biar clear juga ya Mas Hasto ya. Artinya itu memang betul bahwa relawan dari Ganjar Pranowo yang kemudian memasang baliho tersebut? Kalau kita lihat antusiasme untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo kan memang sangat tinggi. Karena Pak Ganjar Pranowo sosok pemimpin dengan rekam jejak yang sangat baik, jujur, merakyat, keluarganya juga memberikan suatu inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai prestasi seperti Pak Ganjar, beliau dari keluarga sederhana. Nah, sehingga banyak pihak yang kemudian mengambil suatu inisiatif bergotong royong untuk mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo termasuk melalui baliho tersebut. Oke. Nah, tapi apakah pemasangan baliho itu sudah dikomunikasikan, sudah dikoordinasikan dengan partai-partai pengusungnya? Itu atau bagaimana sebetulnya Mas? Atau itu sebenarnya di luar kendali dari partai pengusung? Ini kan suatu tindakan spontan yang ditunjukkan sebagai ekspresi dukungan. Ini sama dengan Pak Ganjar Pranowo ketika datang bertemu masyarakat, nampak antusiasme yang tinggi, ada euforia, dan karena memang Pak Ganjar berasal dari kita, Pak Ganjar untuk semua. Sehingga kami tidak bisa menghambat berbagai prakarsa yang positif untuk ikut bergerak di dalam mendorong kepemimpinan Pak Ganjar yang menyatu dengan Pak Presiden Jokowi. Tetapi kami juga berkoordinasi dengan KPU agar juga segera dikeluarkan suatu aturan-aturan yang kemudian disosialisasikan bersama-sama sehingga kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Oke, berarti yang di-highlight adalah ini terjadi secara spontan begitu ya Mas ya. Nah, tapi ketika pemasangan baliho itu gitu Mas, itu sudah ada izin belum sih Mas sebetulnya? Ya, tentu saja kalau di tempat tertentu publik itu kan memang harus dilakukan, misalnya dipasang di tempat videotron itu kan memang harus ada suatu izin. Kemudian itu kan dikategorikan sama misalnya dengan pemasangan iklan, bahkan ada juga pajak yang harus dibayar. Ini yang harus dipahami bersama-sama. Tetapi sekali lagi ini adalah suatu gerak spontan yang menunjukkan antusiasme dukungan terhadap Pak Ganjar itu relatif merata dan menyebar dan rakyat bersatu. Sama dengan Pak Jokowi dulu. Oke, nah ini menarik Mas, karena gini, kalau kita melihat diskursus di sosial media gitu ya, kalau kita bicara konteks relawan, ini kan relawan pun juga sempat bersuara, mengatakan bahwa dengan pencopotan baliho baca pres Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah ini sebagai bentuk bahwa TNI tidak netral. PDI Perjuangan selaku partai pengusung melihat itu juga nggak sih Mas? Ya, kami percaya bahwa semua pihak harus membangun komitmen, termasuk yang kami bangun. TNI, Polri, aparatur sipil negara itu harus netral. Maka ketika Pak Abdullah Azwar Anas misalnya, mengapa kami tidak mencalonkan sebagai calon anggota legislatif? Karena beliau sebagai Menpan RB harus dalam posisi yang netral, sebagai wadah dari seluruh aparatur sipil negara. Itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Yang kami sangat sesalkan adalah cara-cara intimidasi. Keluar kata-kata pecahkan kepala, itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu, tindakan arogan, dan kemudian kita bicara baik-baik karena mereka juga berasal dari
kalangan kita semua, dari rakyat. Sebaiknya semua pihak melakukan edukasi, manakala ada hal-hal yang tidak tepat untuk dikomunikasikan daripada melakukan suatu tindakan intimidasi yang pada akhirnya justru mendorong semua pihak untuk menyayangkan arogansi dari salah satu oknum tersebut. Oke, berarti memang betul ya masih ada bentuk intimidasi ketika proses pencopotan itu? Yang kami terima seperti itu, laporan dari daerah, tetapi yang penting adalah mari kita belajar dari setiap peristiwa ini dan kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh tim pendukung Pak Ganjar, baik itu dari partai politik maupun dari relawan untuk meningkatkan komunikasi, menjaga kondusivitas dan kemudian juga melakukan sosialisasi dengan baik. Tidak perlu terjadi suatu ketegangan, tetapi pada saat yang sama dari seluruh aparatur negara itu juga untuk melakukan pendidikan politik yang baik dan jangan sampai tindakan intimidasi dan penurunan baliho kepada siapapun, baik kepada Pak Ganjar Pranowo, kepada Pak Prabowo, kepada Pak Anies untuk tidak dilakukan karena itu tidak sesuai dengan kultur bangsa. Oke, pertanyaan terakhir saya mungkin Mas Hasto. Ini kan kita tahu bahwa sudah mendapatkan respon juga ya dari Panglima TNI yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari netralitas dari TNI. Kalau kita bicara soal politik praktis, hubungan antara pasca kejadian ini ya, komunikasi dengan pihak TNI seperti apa Mas Hasto? Ya kami tidak berkomunikasi urusan spanduk. Kami berkomunikasi dengan TNI terkait dengan politik pertahanan, politik melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hanya yang perlu dipertegas adalah mana yang masuk wilayah bahwa itu adalah wilayah TNI Polri yang seharusnya netral, mana yang harus masuk dalam wilayah publik di mana sosialisasi itu bisa dilakukan. Ini yang sebaiknya yang harus diambil suatu langkah-langkah dan kami juga mengharapkan Panglima TNI untuk merespon atas laporan adanya tindakan intimidasi, tindakan yang tidak benar, yang penuh dengan tekanan ketika baliho itu minta diturunkan. Oke, artinya bahwa apa yang terjadi di Kalimantan Tengah itu tidak mempengaruhi hubungan antara PD Perjuangan dengan pihak TNI. Itu yang mungkin harus ditekankan, Mas Hasto. Ya tidaklah, kita ini kan sebangun. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah TNI itu kan sangat kuat. Itu juga dengan sejarah Bung Karno. Sehingga kita dukung tugas TNI di dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita dukung TNI sebagai kekuatan pertahanan utama. Dan kemudian tantangannya memang tidak mudah, justru kami masukkan suatu visi misi tentang bagaimana profesionalitas dari TNI ke depan, bagaimana membangun alutsista TNI agar tidak membeli barang-barang bekas, tetapi merupakan suatu upaya dari seluruh komponen bangsa untuk membangun kekuatan industri pertahanan. Karena itulah